mingguan kita, setiap hari Rabu gitu ya dalam Sabar Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi buat yang mungkin, aduh ada beban, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan pagi ini saya akan ngobrol bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Apapun itu gitu ya, silakan silakan. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih, ada Bu Eli. Selamat pagi Bu. Oke, halo Bu. Ibu bisa dengar suaranya Ningrum? Bentar ya, gue coba lagi. Halo, yang mau kirim pertanyaannya dulu boleh deh 081225225949 atau 081575 800 949 ya. Saya coba hubungi ulang. Selamat pagi Bu. Halo Bu Elis. Hah? Halo? Ini Nino sudah mengusahakan suara yang paling kencang sih sebetulnya. Oke, sebentar. Halo? Ini udah jam 9 lebihnya 5 menit ya. Sampai jam setengah 11 ya Gun Syalik sabar menjanya. Jadi buat yang mungkin mau nanya-nanya. Iya. Halo pagi Bu. Shalom. Ya oke. Ini panggil-panggil dari tadi. Panggil dari tadi. Aku bengok-bengok terus jebule saya di mute. Coba puji Tuhan ya. Aku juga gebor-gebor sama kamu dari tadi. Shalom Ningrum, shalom Ningrum. Kok Ningrum ngomong lagi kok rano suarane Bu Elis, aku ya bingung Ningrum. Oke. Ya sama-sama Kok Kak. Kamu juga nggak ngerti. Oke. Jadi minggu lalu itu kita tuh masih menyisakan banyak pertanyaan, Bu. Oh ya. Iya. Jadi minggu lalu tuh kita menyisakan banyak pertanyaan yang wah gitu ya. Jadi pagi ini kita mulai dari yang minggu lalu dulu, yang nanti hari ini mau nanya silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Boleh ya? Oke. Minggu lalu nih pertanyaan minggu lalu. Pagi Bu, mau nanya apakah iblis bisa bermujizat? Lalu bagaimana membedakan mujizat dari Tuhan atau dari iblis? Terima kasih. Maksudnya bermujizat itu apa? Buat mujizat. Iya, betul. Apakah iblis itu bisa membuat mujizat? Mungkin pertanyaannya tepatnya seperti itu. Lalu gimana atau bagaimana membedakan mujizat dari Tuhan atau dari iblis? Ya bisa tuh ya. Mm-mm. Iblis itu bisa menjelma jadi malaikat terang. Iblis itu bisa buat mujizat, nyembuhin orang bisa, buat orang miskin jadi kaya bisa. Mm-mm. Iblis bisa buat itu semua. Cuman Ya. iblis nggak bisa kasih damai sejahtera. Mm. Iblis nggak bisa kasih sukacita, nggak bisa kasih damai sejahtera, dan iblis tidak bisa beri ketenangan. Misalnya diberkati jadi kaya, Mm. tapi uring-uringan di dalam keluarga itu ada masalah terus. Kepengen marah, kepengen berantem. Mm-mm. Disembuhkan, tapi nggak ono damai sejahteranya. Itu Mm-mm. yang dikerjakan iblis. Jadi iblis bisa buat mujizat banyak semua, cuman dia nggak bisa memberi damai sejahtera, nggak bisa kasih sukacita, tidak bisa memberikan ketenangan, Mm. nggak bisa ngampuni.
Jadi akhirnya ya sakit lagi karena benci, nggak bisa ngampuni, marah terus, ya akhirnya kambuh lagi. Ya itulah dia. Oke. Iblis bisa bikin mujizat bisa, tapi iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera. Tadi ya, damai sejahtera nggak ada, ketenangan nggak ada, sukacita nggak ada, gitu ya. Nah, cara membedakannya ya itu gitu ya, dilihat. Ada orang ngomong dilihat dari buahnya gitu ya, bahwa kalau yang daripada Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita gitu kan, ada pengampunan. Tapi kalau dari iblis ya itu tadi, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacitanya, ngampuni nggak bisa. Semoga bisa jelas ya di jawabannya. Kalau yang mungkin kurang jelas bisa kirimkan WhatsApp lagi ke kita ya. Lanjut. Hmm, Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Mau tanya, Lagi. saya hampir setiap hari baca Alkitab sejak 5 sampai 6 tahun yang lalu. Tetapi kenapa keadaan finansial yaitu aset yang saya jual selalu naik dan aset yang saya beli selalu turun. Dulu sebelum dekat dengan Tuhan apapun yang diinvestasikan selalu naik. Saya mengerti blessing bukan hanya dari keadaan finansial, tetapi saya ingin tahu pendapat Ibu bagaimana. Baca Alkitab itu kan sebetulnya nggak ada sangkut pautnya dengan naiknya atau turunnya aset. Hmm, Ini harus dibedakan dulu. Nggak ada urusannya dengan hal itu. Bisa nggak kalau baca Alkitab terus bisa, tapi nanti jangan dibilang, oh baca Alkitab gara-gara supaya asetnya bertambah. Itu nggak boleh gitu. Tujuan motivasinya baca Alkitab itu kepengen ngerti hati Tuhan. Keinginan hati Tuhan, kehendak Tuhan itu apa. Kalau asetnya turun atau yang biasanya yang dibeli naik, gitu ya, nanti dijual untung, ya itu berkat ya, yang enggak usah disangkutkan dengan pembacaan Alkitab. Tapi kalau Tuhan mau memberkati, sangat mudah semudah kita membalik telapak tangan kita. Itu kalau Tuhan mau memberkati orang itu sangat mudah. Tapi ingat, kalau Tuhan memberkati kita, selalu ada prosesnya. Kalau setan nggak usah pakai proses. Mak gelundung gitu loh. Sabruk ngerti-ngerti dikasih gitu. Kalau Tuhan ada proses. Prosesnya apa? Mempersiapkan hati kita supaya ngerti nanti kalau diberkati Tuhan jadi kaya kita nggak sombong. Karena Tuhan nggak mau kekayaan itu membawa kita masuk ke neraka. Tuhan nggak mau kita diberkati akhirnya rumah tangga kita hancur berantakan. Nggak mau. Itu persiapan proses yang Tuhan siapkan. Ya. Tapi kalau orang baca Alkitab, asetnya bisa turun, yang dikerjakan, yang dijual malah harganya, malah setelah dijual harganya naik jadi gawe kita belum. Itu biasa. Karena memang setan tuh kalau ngelihat orang mau deket-deket sama Tuhan digodain sama dia supaya jauh. Kan nih kalau sudah jauh di ben-ben ke, dijar-jar ke, dibiar-biarin nggak diapa-apain. Tapi ketika ada orang mau dekat sama Tuhan, dia berusaha gimana cara membuat orang ini jauh dari Tuhan. Itu saya pasti. Ya, jadi ngucap syukur aja semua ada waktunya. Kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu yang punya emas, perak, intan, berlian, sumbernya semua Tuhan kok. Nggak akan nggak Anda habis-habisan gara-gara ikut Tuhan. Ya, kenali Tuhan, alami Tuhan, tetap bersyukur, tetap mengucap syukur, selalu ada maksud baik Tuhan di dalam segala perkara. Oke, selanjutnya. Kalau yang belum jelas, ini pertanyaannya, jawabannya, aduh, saya belum puas nih. Tanya lagi, di bagian mananya silahkan. Ya. Shalom Bu Elis mau tanya, apakah orang Kristen masih boleh berkorban menyembelih hewan? Terima kasih. Ya,
berkorban nyembelih hewan buat siapa? Kalau untuk amal boleh aja, tapi nggak pakai hari tertentu. Kalau saya nih tiba-tiba saya kepengen, aku kok kepengen ngasih makan rakyat ya, aku tak nyembelih sapi siji, ya tak sembelih, nggak apa-apa. Tapi bukan di hari-hari tertentu, di hari-hari raya tertentu, nggak ada upacara apa-apa. Saya pernah lakukan di desa, saya kepengen mereka makan bakso, mereka makan daging, nggak pernah makan sapi kan, tak sembelih ke sapi siji. Bueki rame-rame, nggak apa-apa. Sambil kita makan bakso, makan apa? Nggak ada masalah gitu. Kalau mau nyembelih untuk korban, dikorbankan ke orang miskin, ke orang ini boleh. Tapi yang harus diingat satu, bukan di hari raya tertentu, bukan dengan upacara adat apapun. Ya nyembelih ya tinggal nyembelih itu ya. Disembelih, dikorbankan gitu aja. Nangkep ya. Ya. Tapi kalau untuk yang itu nggak perlu. Ya. Jadi memang tadi contohnya mau kasih biar buat seneng-seneng gitu ya, mau kasih makan boleh aja, kasih aja gitu ya, nggak perlu nunggu momen tertentu, nggak perlu nunggu event atau apa tertentu gitu, atau dengan ya udah di ini gitu, enggak, tapi ya udah kasih aja, intinya seperti itu ya. Oke, lanjut, semoga Tapi jelas. bukan, sorry, Iya, Bu. Ningrum. Tapi juga bukan dengan misalnya, mau karena ketakutan nyembelih, karena mau bangun rumah atau mau bangun jembatan atau apa, terus lakukan korban. Nggak usah, itu nggak boleh, itu berhala, itu ngasih makan ke kuasa, nggak boleh. Oh, ini apa namanya? Misalnya ada bangunan gedung, misalnya mau bangun kantor atau mau bangun bangunan tinggi, harus harus menanam kepala hewan gitu ya. Ada kan ya Bu ya seperti itu ya? Ya, Nah, itu ya. nggak boleh gitu kan. Itu ada maksud atau tujuan tertentu gitu ya yang mengikuti kepercayaan tertentu. Itu nggak boleh ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Yang mau nanya ke Good News bisa ya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Shalom, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Mau nanya yang dimaksud dengan orang fasik itu apa ya? Terima kasih. Orang fasik baca Yudas 1. Yudas cuma satu pasal, ayat mulai 15 apa 16? Yudas 15. Yudas pasalnya cuma satu. Yudas 1 pasal ayatnya 15. Mulai dari 14 aja gimana Bu? Atau ini? Boleh. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, orang fasik itu punya sifat satu. Apa tadi? Menggerutu. 2, mengeluh tentang nasib. Ya. 3, hidup ngikuti hawa nafsu. 4, mulut mereka berkata yang bukan-bukan. Termasuk memfitnah, gosip,
ya, misuh, maki, ngumpat, ngutuk, itu mulut ngomong yang bukan-bukan. Yang kelima, hidup mengikuti hawa nafsu, udah ya. Udah. Menjilat orang untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu yang di Yudas ada 5. Sekarang di Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Nah, sifat orang fasik itu ngutang tidak bayar. Ya. Jadi sifat orang fasik itu ada, kita baca tadi, Menggerutu. suka ngeluh, menggerutu, ngeluh tentang nasib, hidup ikutin hawa nafsu, mulut ngomong yang enggak, menjilat orang untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, yang ini ngutang enggak bayar. Itu sifat orang fasik. Ya, cukup jelas ya. Jadi di gereja terlalu banyak orang fasik. Jadi yang di gereja belum tentu semua orang benar. Tapi di gereja banyak orang fasiknya. Ngutang orang bayar. Ya. Jadi penjilat. Oke? Oke. Ya, lanjut. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya dari yang nanya ini tentang orang fasik. Apa yang dimaksud dengan orang fasik itu? Oke. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Yang mau kirimkan pertanyaan masih bisa ya. Ini saya baca pertanyaan minggu lalu loh, masih loh. Minggu ini masih belum saya Ya. pegang-pegang. Oke. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu mau tanya, apa yang dimaksud dengan mengejar kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Lalu yang kedua, apa itu hidup dalam kebenaran dan berkenan di hadapan Tuhan? Oke. Apa yang dimaksud mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita ngerti dulu kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makan dan minum. Roma 14 ayat 17 coba. Ningrum. Kerajaan Allah itu bicara tentang Roma 14 14 17. ayat 17. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mengejar kerajaan Allah berarti kita mengejar kebenaran. Terus apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kejar hidup kita itu mengejar kebenaran, mengejar apa yang benar. Nah, apa yang benar itu standarnya itu firman Yesus. Ya. Standar kebenaran adalah Yesus. Yesus adalah firman. Kalau kita kejar kerajaan Allah, berarti kita kejar mencari kebenaran. Nah, kalau ngadepin masalah, yang kita kejar gimana caranya kita tetap bisa melakukan firman. Yang kedua, damai sejahtera. Kejar damai sejahtera. Ketika ada masalah, ada persoalan, kita kejarnya, yang dikejar itu bukan apanya, tapi yang dikejar itu damai sejahteranya. Dan yang ketiga adalah sukacita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Gimana Anda dan saya bisa mendapatkan sukacita itu? Ketika Anda temukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, Anda ketemu kerajaan Allah. Ya. Dan kebenarannya
kebenarannya tuh ya kebenarannya dari kerajaan Allah. Kebenaran dari kerajaan Allah, bukan kebenaran standar pribadi manusia. Oh, karena gini, apa yang saya dianggap orang benar itu belum tentu benar. Ya kan? Ya. Kalau kita baik sama seseorang, apa yang kita bilang benar itu, dia bilang iya. Tapi nanti ketika dia nggak suka sama kita lakukan aja, dia bilang kita salah tuh. Masa dia begini, begitu. Sombong tuh. Nah, beda lagi. Standar kebenarannya adalah Yesus. Yesus adalah firman. Jelas ya? Jadi kalau mengejar, dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk melakukan kebenaran ukuran standar Yesus, firman, damai sejahtera, dan punya sukacita. Nggak uring-uringan. Pelayanan, tapi di pelayanan bentak-bentak orang, marah-marah. Kalau ngomong sambil melotot-melotot. Kalau ngomong itu kalau nggak bentak itu kayaknya nggak enak gitu loh ya. Kayaknya nggak sah gitu. Nggak sah dan nggak enak gitu itu. Itu berarti dia belum ketemu kebenaran. Harus ada kedamaian. Bawaannya tuh kemana-mana juga bawa damai. Nggak terus bawa ribut, maunya ngajak orang berantem, maunya nyakitin orang. Kalau ngomong maunya itu nyindir orang. Nah itu enggak. Tapi kalau sudah ketemu kerajaan Allah, dia ngomong tuh dengan damai. Ya damai. Dan ada sukacita. Ya. Bisa ngerti kan? Ngerti, Bu, paham. Oke, ya. Oke. Lanjut. Yang kedua tadi apa itu hidup dalam kebenaran dan berkenan di hadapan Tuhan? Gini, hidup dalam kebenaran itu adalah firman. Hidup dalam kebenaran. Yohanes 8, 31. Kenapa dikatakan orang yang tetap tinggal di dalam kebenaran, dalam firman, itu benar-benar murid Yesus. Yohanes 8, 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar. Mereka perhatikan kata tetap, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu. Firman-Ku tetap itu nggak bergeser. Nggak bergeser sedikit pun. Tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, tetap dalam firman-Ku. Firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu suatu kebenaran. Maka saya katakan, orang di sekeliling Yesus itu ada 4 kelompok. Satu orang Farisi yang kesibukannya tiap hari cuman ngurusin pakaiannya, ibadahnya, tata caranya, ngadep. Kalau berdoa menghadap ke kanan, ke kiri, caranya begini, harus duduk, harus berdiri, harus nungging, harus berlutut. Itu tuh kerjaan orang Farisi. Bajunya harus panjang, rambutnya harus dibeginiin, bla bla. Itu tuh orang Farisi, ngurusin tata cara ibadah. Orang kedua adalah ahli Taurat. Orang yang cuman senengin ngafalin firman, ngomong firman terus tapi nggak pernah jadi pelaku firman. Yang ketiga, orang banyak. Orang banyak itu ngikutin Yesus terus. Hanya untuk apa? Cari mujizat. Ya. Cari mujizat. Dapetin makan enak kenyang sama Tuhan Yesus. Nah itu. Ngikuti Yesus kemana aja, hanya cuman
kepengen dapetin mujizat. Tapi orang yang keempat, kelompok yang keempat adalah murid Yesus. Kalau dia murid Yesus, dia ngadepin orang, mau dimaki orang, mau dibohongin orang, mau diapain, dia tetap tinggal dalam firman. Firman ngajari apa? Ngucap syukur, yang ngucap syukur aja. Dimaki orang yang ngucap syukur. Dipenelengin orang yang ngucap syukur. Diludahin orang yang ngucap syukur. Kan firman ngajari kita ngucap syukur dalam segala hal. Ya kan? Dirampas haknya. Diapain? Ya, senyum saja. Dan nggak perlu marah. Tetap senyum saja. Tetap angkat tangan, lepaskan berkat pengampunan. Udah. Dirugikan orang, ya lepaskan pengampunan. Berkati orang itu. Ya. Udah. Dirugikan pun, difitnah pun, lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, kasihi musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Ya tetap, kata tetap itu enggak bergeser. Ya, jadi kejar kerajaan Allah tadi udah jelas. Bagaimana tetap berkenan, hidup tetap benar. Tadi tetap dalam firman, menghadapi masalah apapun, dalam situasi kondisi apapun, respon kita adalah jadi pelaku firman. Dan itu pasti hidup berkenan sama Tuhan. Pasti. Nanti dari surga akan ada berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena kita melakukan firman, nah firman itu berkenan kepada Allah. Jelas ya? Melakukan firman itu membuat kita ini hidup berkenan kepada Allah. Kita nggak usah ngurusin berkenan sama manusia begitu. Enggak, berkenan sama manusia belum tentu berkenan sama Allah. Tapi kalau kita berkenan kepada Allah, kita pasti berkenan, menyenangkan juga buat manusia. Tetap dalam firman, jelas Bu. Tetap dalam firman, kejar kebenarannya, terus tetap dalam firman tadi, hidup dalam kebenarannya, apapun yang terjadi, responi seperti yang firman katakan, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ini semoga jelas ya, ini rangkaiannya seperti itu. Yang ditanyakan itu, satu rangkaian gitu. Jadi harus dijawab bareng-bareng itu satu persatu. Nggak bisa dipisah-pisah karena itu rangkaiannya seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bu. Bu, apa saya harus tetap membantu orang lain bila bantuan itu malah membuatnya menjadi malas? Misalnya nih, orang kehabisan uang, lalu saya pakai uang tabungan buat membantu. Tapi ini enggak buat dia lebih giat cari kerja, cari uang, malah semakin malas dan bergantung pada saya. Apa saya harus tetap membantu walau bantuan itu membuatnya menjadi malas? Terima kasih, Bu. Tidak. Jawabannya tidak. Kalau kita menolong orang dan membuat orang itu malas, kita ini keliru. Kita salah. Kita nggak mendidik. Karena kalau Tuhan itu mendidik. Kalau kita sampai menolong orang dan membuat orang itu terus males tidur, nggak mau kerja, malah bergantung sama kita. Oh ya cepet-cepet lari. Nggak boleh. Dulu saya pernah punya satu orang yang saya bantu. Dari dia karena dia sakit, saya cariin setelah sembuh, saya cariin kerjaan. Kerja seminggu keluar. Saya cariin lagi. Saya pikir, kerjaannya nggak cocok. Seminggu lagi keluar lagi. Saya cariin lagi sampai ketiga kali.
Keluar lagi. Nggak ngomong lagi. Karena hanya kepengen dapat uang bantuan dari saya gratis. Cuma-cuma. Setelah itu saya tanya begini. Oke, kalau kamu nggak bisa kerja sama orang, kamu punya talenta apa? Punya kepintaran apa? Kasih modal. Dia bilang mau jualan. Oke, saya belikan panci, saya beliin macam-macam. Saya kasih modal uang untuk belanja. Jualan seminggu. Saya satu kali di luar tahunnya dia, saya datang, tutup. Udah kukot itu jualannya. Saya tanya, lu kok tutup? Iya, katanya tutup. Oke, dia datang lagi ke rumah saya nggak ngasih. Saya nggak ngasih uang 1 sen pun. Saya bilang, maaf, aku nggak bisa ngasih kamu lagi. Saya kasih bayaran becak, uang becak untuk dia pulang ke rumahnya, tapi saya nggak ngasih dia apa-apa lagi. Hari Minggunya ketemu, saya di gerejaku saya diludahin. Dia ketemu saya, dia ngelihat saya diludahin sama dia. Puji Tuhan. Tetap tinggal dalam firman yang ngucap syukur. Orang saya nggak balas ngeludahin dia lagi, saya ngucap syukur. Itu kata tetap tinggal dalam firman. Saya sampai bingung salah apa. Dia sakit, saya besuk, saya bawain makanan, saya ngurusin, beliin obat sampai semuanya udah. Setelah selesai saya diludahin sama dia. Puji Tuhan, berkatku besar. Hidup berkenan kepada Tuhan. Gitu aja. Oke, lanjut. Oke, ini ada lanjutan pertanyaan. Bu, tapi bagaimana kalau yang seperti itu suami sendiri, Bu? Jadi dia nggak kerja, ketika dia kehabisan uang, saya berikan uang tabungan saya. Tapi bukannya semakin rajin cari kerja dan cari uang, malah dia bergantung sama saya sampai tabungan saya hampir habis. Terima kasih, Bu. Loh ya tabungannya jangan ditunjuk-tunjukin aku tuh masih punya tabungan banyak. Tuh gini, perempuan itu kan pinter ya. Perempuan itu harus pinter. Harus pinter punya tabungan. Kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak, kita bisa keluarin uang untuk menyelesaikan masalah tanpa kita hutang dengan siapapun. Tapi jangan uang tabungannya tuh dikasih semua. Kalau dia nggak mau kerja ya nggak usah dikeluarin tabungannya. Nggak boleh. Bukan nggak boleh apa ya. Sekarang gini, tabungan itu kan disiapkan untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan keluarga. Kalau ada kebutuhan mendadak. Tanya suaminya, kamu mau kerja apa? Kalau sudah tahu kerjanya apa, baru dikeluarin. Oke, tak cariin modal. Aku cariin modal. Tapi kamu mesti kembaliin ya. Karena ini kecari lo ya. Ya udah. Kalau sampai habis lagi ditanya, habisnya kenapa? Kenapa ndak ada hasil? Ya jangan cuman uang terus dibuat foya-foya, dia buat jalan ke sana sini sama temen-temennya, jeng-jeng, nggak dapat kerjaan, habis nanti minta lagi lo. Ya berhikmat, 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 ya. Baik boleh, tapi kita ini sebagai istri perlu hikmat, perlu. Karena kadang-kadang suami kita ini gimana ya, ngertinya ada. Dan kadang-kadang gini, kalau minta itu sadek saknyet kudu ono. Nah itu repot itu. Nggak boleh kalau sudah bersandar sama kita, itu kita yang nggak benar sama Tuhan juga nggak benar. Karena nanti kalau dia berharap sama kita, malah nimbulkan kutuk buat dia loh. Ya, Oke. oke. Semoga jelas ya jawabannya. Lanjut.
Selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Pagi. Mohon izin pencerahan. Di kitab Keluaran, apa yang melatar belakangi sehingga Allah mengeraskan hati Raja Firaun untuk membebaskan atau untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah? Sekalipun justru pekerjaannya ditambah berat lagi. Padahal Allah bisa saja melembutkan hati Raja Firaun sehingga tidak perlu ada 10 tulah dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah, dari Pak Pandan. Terima kasih Pak Pandan. Ada pertanyaan yang tadi lepas sedikit di awal. Kenapa apa yang mengizinkan Apa yang melatar belakangi sehingga Allah mengeraskan hati Raja Firaun untuk membebaskan atau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah dengan memberi pekerjaan tambah berat kepada bangsa Israel waktu itu. Padahal menurut beliau bisa saja kan Tuhan itu atau Allah itu melembutkan hati Raja Firaun sehingga nggak perlu ada kalau kalau Firaun itu dilembutkan diizinkan kan nggak perlu ada 10 tulah gitu loh Bu, nggak perlu ya, ada ya, ya, jadi ya. langsung aja Oh, keluar gitu. oke. Jadi karena memang itu maunya Tuhan dan jalannya Tuhan dan caranya Tuhan. Tuhan mau demonstrasi kuasa Allah ini. Dia kan Ya. cuma mau demonstrasi. Ya kan? Seperti yang Pak Pandaya tadi bilang. Kalau mau diizinkan, wah nggak usah dikeraskan, dilembutin aja. Inilah kita tahu peran Tuhan. Ini peran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi sebetul-betulnya kita ini tinggal ngikuti Tuhan mau aja. Kita tinggal ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau kitanya kadang-kadang enggak, itu bisa semakin dikerasin. Hanya untuk memberi contoh dan memperkenalkan dirinya ke sisi yang lain. Jadi Tuhan itu kalau kerja itu dua arah. Dua arah. Misalnya saya sama Ningrum. Baik buat Ningrum, tapi juga berguna buat saya. Nah ini Firaun ini baik dikerjakannya sama Tuhan dengan dikeraskannya satu sisi untuk menunjukkan kepada orang Israel kemahakuasaan Tuhan, pembelaan Tuhan, tapi satu sisi dia juga kepengen didik Firaun supaya Firaun itu nggak sombong, nggak terus jadi orang yang berkuasa semena-mena. Nah dari dua cerita sisi ini hanya untuk menunjukkan yang Tuhan bilang akulah Allah. Tidak ada Allah seperti Tuhan. Ya, ya itu aja. Itu yang Intinya tuh ada satu ayat saya lupa di bagian mana gitu yang mengatakan bahwa biar bangsa Israel itu lihat loh gitu ya. Bisa aja Firaun itu nggak keras hati tapi Tuhan mau biar bangsa Israel itu melihat bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar. Iya, saya juga ayatnya lupa. Supaya mereka mengerti bahwa akulah Tuhan. Ayat itu cuma itu aja. Supaya mereka mengerti bahwa akulah Tuhan. Cuman ayatnya di mana aku lupa. Intinya tuh itu supaya mereka itu mengerti bahwa Tuhan itu loh. Nah, saya kadang-kadang juga merenungkan seperti itu ya Bu. Kadang saya mikir iya ya bangsa Israel yang ngelihat 10 tulah, ngelihat keajaibannya Tuhan seperti itu aja di padang gurun mereka masih mau membelot gitu ya. Mereka mereka masih nggak mau percaya sama Tuhan gitu kan. Padahal mereka ngelihat pekerjaan Tuhan sampai seperti itunya gitu loh. Betul. Itu dia. Apalagi kalau mereka hanya diizinkan keluar gitu, udah keluar aja gitu. Wah, itu sih. Aduh. Kan Tuhan juga katakan ini bangsa yang tegar tengkuk gitu ya. Udah ngelihat sampai sebegitunya aja masih masih mereka-rekakan sesuatu yang lain. Oke, lanjut. Ini kita udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan minggu ini ya. Ini seru banget nih. Ini sepertinya si WhatsApp ini, pertanyaan ini menanggapi tadi waktu kita ngomong hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan. Karena seperti ini.
Bu, sepertinya sangat berat ya Bu untuk melakukan yang seperti itu. Seperti itu tadi itu loh, difitnah, di apa gitu ya, tetap puji Tuhan, tetap bersyukur. Ya. Apalagi yang fitnah itu orang yang lebih muda dan masih saudara. Bagaimana caranya untuk tetap dalam firman? Supaya tetap tinggal dalam firman, kita harus tetap tahu bahwa apapun yang terjadi, tidak ada, maksudnya gini, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita itu tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, itu hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita loh. Coba Ya. ya, ulangan 8 itu tadi. Coba Ningrum, ulangan 8 ayat 2. Tuhan izinkan semua itu sebetulnya untuk proses kehidupan kita sendiri, untuk kebaikan kita. Ulangan 8 ayat 2. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang untuk ada mengetahui apa yang ada. dalam hatimu. Oke, Ya, yakni cat, yakni. apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan izinkan itu peristiwa terjadi supaya Tuhan kepengen merendahkan hati kita dan mencobai kita. Apakah yang ada di dalam hati kita? Apakah kita ini mau nurut sama firman atau tidak? Kalau ternyata teruji hati kita ini pegang firman, pegang janji, pegang perintah maksudnya, pegang perintah, dan kita tetap tanggal di dalam firman, akhirnya itu ayat 16. Ayat 16. Tujuan. Ya. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ini hanya untuk berbuat baik padamu akhirnya. Jadi kalau mau baca buku supaya nggak deg-degan, nggak stres gitu ya. Coba kalau baca buku novel atau buku silat gitu ya, komik ya, Ya. dibaca halaman pertama, lakoni siapa, pemeran utamanya siapa. Ya. Setelah dilihat depannya, lihat paling belakang, akhirnya dibuka. Endingnya gimana? Belakangnya tuh, nah, happy ending atau sad ending. Kalau happy ending, Anda Lanjut. menjalaninya dengan sukacita. Anda menjalaninya tanpa stres. Anda menjalaninya tanpa deg-degan. Nah, supaya Anda tetap tinggal dalam firman, tanamkan itu. Sudah, bahwa selama Anda ada di dalam kehendak Tuhan, pastikan rancangan sejelek apapun akan diubah Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud Yes, jadi gini, rekaan jahat yang dimaksudkan orang-orang, kalau kita ada tetap dalam rancangan Tuhan, Tuhan itu bisa mengubah rancangan kecelakaan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Diubah justru menjadi rancangan yang baik, mendatangkan kebaikan buat kita loh. Saya suka ngalamin hal itu. Ada orang yang mereka-rekakan hal yang jahat. Tapi ketika saya tetap tinggal dalam firman ya,
saya meresponinya semua menurut firman Tuhan. Keren loh. Yang terjadi itu semua yang dirancangkan kecelakaan dan kejelekan itu bisa diubah Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Yeah. Saya lagi ngatasi satu orang ini, ya, yang saya nggak kenal nih, bukan ngatasi nih, menangani masalah. Orang ini dibacok kepalanya sampai mau putus. Jadi lehernya yang depan itu, yang di dekat tenggorokan itu 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Itu yang masih nempel di leher, di badannya. Yang di belakang itu dari muter kanan ke kiri itu udah putus. Oke. Orang mikir dia mati. Tapi ternyata dia hidup loh. Saya kaget. Dia hidup. Saya nggak kenal orang ini. Saya nggak kenal. Tapi karena dia minta didoain, jadi akhirnya saya kenal. Dia jadi seperti itu. Dan rekan-rekan orang yang mencelakakan mau bunuh dia, sampai kepalanya putus itu, ternyata itu mendatangkan kebaikan dia. Malah dengan peristiwa itu dia sembuh, kepalanya sudah sembuh, dia bisa naik sepeda motor lagi. Malah yang aneh itu, malah Tuhan bisa pakai peristiwa itu mau bongkar rumahnya yang mau roboh, itu bisa dibantuin kok. Jadi kadang-kadang tuh rekan-rekan jahat malah diubah Tuhan mendatangkan kebaikan, ya kan? Yeah. Makanya ngadepi masalah apapun responi coba dengan benar. Nanti kita lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Oke. Amin. Ya, tadi ya, tetap mengucap syukur. Mungkin saat ini kita nggak ngerti apa sih maksudnya dari segala peristiwa itu. Tapi ketika kita sudah lewati itu, kita akan bilang, oh ternyata gitu ya. Nah, kalau udah sampai di oh ternyata itu udah baik banget. Jadi tetap percaya pada rencananya Tuhan. Karena kita sudah tahu tadi ya, endingnya itu bakalan happy ending. Udah pokoknya pasti. Endingnya tuh bakal happy ending, nggak ada sad ending. Jadi tetap aja percaya bahwa itu baik. Oke, lanjut. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, mohon penjelasan ayat dari Amsal 9 ayat 17 sampai 18. Amsal 9 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya, Bu. Halo? Ya, Ningrum baca. Oke. Agak sensi nih Ningrum dari tadi. Nggak dengar suaranya langsung dicariin. Oke. Amsal 9 ayat 17 sampai 18. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Itu sebetulnya ayat buat orang perjinan. Orang berzina, orang itu kalau nyuri-nyuri gitu tuh melakukan hubungan seks nyuri-nyuri itu enak banget ngono loh. Padahal itu di ujungnya tuh maut, kebinasaan. Ringkas ceritanya begitu. Makanya ada kata itu di sana ada arwah-arwah diundang, terus orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati itu ya Bu ya. Iya. Jadi intinya itu kalau sesuatu tadi kan dosa itu gitu ya. Dosa itu yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu memang rasanya sepertinya manis gitu kan, sepertinya enak gitu ya. Tetapi tadi itu membawa kepada kebinasaan. Gitu. Semoga jelas dari pertanyaan ini, dari jawaban ini. Oke. Shalom Bu Elis, mau tanya, boleh atau tidak memberi persembahan kepada Tuhan dengan menggunakan kemenyan dan dupa? Terima kasih. Persembahan apa ya ini?
Lah ya, buat apa? Enggak ke maksudnya kenapa harus begitu? Yang membuat yang kalau zaman dulu seperti itu. Tapi sebetulnya kalau zaman sekarang itu kayak dupa harum-haruman itu sebetulnya perbuatan kita, korban ucapan syukur kita itu naik sebagai sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya kita nggak usah pakai hal yang lahiriah gitu lagi lah ya. Karena kita sudah dimerdekakan. Cuman kalau masih dalam konteks kepercayaan lama, itu memang suka pakai dupa, pakai bau-bauan gitu. Itu untuk mengundang berkumpulnya kuasa kegelapan. Ya, dikumpulkannya mereka itu semua dengan pakai begituan. Nah, Angkep ya. ya, kalau sekarang itu berikan persembahan itu persembahan apa yang dikasih dupa dan kemenyan gitu? Karena kita kan dibilang tubuh hidup kita ini sebetulnya persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Masa kita mau Iya, dikasih dupa dan kemenyan kan enggak juga gitu ya Bu ya? iya. Pakai parfum aja. Jadi hidup Jadi kita ini kan kemana-mana baunya wangi. jadi ini kan ditanya boleh atau tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Ini Tuhan itu minta persembahan apa gitu kan? Padahal sebetulnya Iya. enggak. Ya kalau sebetulnya dibilang boleh apa enggak, ya enggak perlu gitu loh. Salah bertanyanya. Enggak perlu, sebetulnya udah enggak perlu lagi. Kalau udah mau ngasih, karena ibadah yang sejati itu adalah korban persembahan tubuh Ya, yang dipersembahkan sebagai pelaku firman. ya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ya, ini ayat yang terkenal banget sih. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus Persembahan yang hidup, yang kudus, dan dan yang berkenan. kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan tubuh kita yang masih hidup, nggak pansui, nggak lumpuh ya. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi udah nggak pakai dupa lagi nih. Terus Yakobus 1, Yakobus 1, kalau ini ibadah yang sejati, kalau Yakobus 1 itu ibadah yang murni. Yakobus 1 ayat 26, 27 atau 27 ya. Tolong liatin. 2 dari 7, 26. Dari 26 aja 2 ya, Bu. berapa? Dari 26. 26 ya. Ya. Ya udah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jadi jelas ya. Yang itu tadi sejati, yang ini murni. Jadi nggak pakai kemenyan, nggak pakai dupa, nggak pakai wangi-wangian, tapi perbuatan kita, kelakuan kita yang biar tercium korban perbuatan tubuh kita ini yang tercium sebagai dupa yang harum di hadapan Allah. Ya, oke, cukup. Ya. Jelas ya, Tuhan berkati. Dan berkati. Semoga jelas ya tadi jawabannya bahwa apa sih yang harus kita lakukan dan tadi nggak perlulah udah kemenyan, dupa dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan itu, kita menggunakan itu sebetulnya kita sedang tidak mengakui kuasa
pengorbanan Yesus gitu. Kita tuh udah ditebus, udah diselamatkan, udah dibebaskan gitu kan. Nah, kita masih mau lagi balik lagi ke masa-masa era zaman yang hmm. Jadi Ya. semoga itu jelas sekali ya. Lakukan ibadah kita tuh seperti apa, persembahan yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau tanya masih ada waktu, masih Ningrum, masih 30 menitan lah kira-kira, nanti kita masih di sini. Oh iya, Bu, Ningrum mau ngomong nih, lupa nih tadi karena saking banyak pertanyaan tak bahwa hari ini. Jadi tanggal 24 Agustus itu tuh ulang tahunnya Saber Hamengja yang kedua. Keren ya? Wow. Jadi minggu ini tuh benar-benar kayak yang Saber Hamengja udah 2 tahun ya. Wow, hebat ya. Iya nih, yang hebat Tuhan Terasa nih. loh, nggak terasa. Ya kalau Kita tuh, Tuhan itu memang nggak kerasa sih, jalannya iya nggak betul. kerasa. Dulu kita memulai dengan ya udahlah yuk kita mulai gitu ya. Tapi ternyata nggak terasa kita bener-bener yang wah, hari-hari ini tuh kalau kalau Sabar Hamzah dinanti-nantikan itu wes luar biasa ya. Seneng rasanya kalau ini boleh jadi berkat. Ya kan? Boleh jadi berkat, boleh menambah gitu ya. Oh, saya dengerin nih, saya tahu ini gitu ya. Jadi lebih paham dan lebih tahu. Yuk. Jadi Sabar Hamzah ya setiap hari Rabu. Nih promo ujung-ujungnya. Oke, em, lanjut. Ini nih saya tuh minggu lalu, bukan minggu lalu, pertengahan minggu kemarin saya tuh dapat WhatsApp. Pertanyaan buat Sabar Hamzah. Panjang banget. Tapi Nah, mohon nah, maaf. kamu bacanya begitu panjang. Udah dibaca aja. Masalahnya Bu, persoalannya adalah ini karena banyak yang disingkat, saya jadi nggak paham ini. Sampai ya, sampai sampai WhatsAppnya saya print loh. Itu Saking buat saya niru pedas. karena dari minggu kemarin tuh saya baca gitu ya, bukan minggu kemarin, pertengahan minggu atau hari apa gitu. Pokoknya setelah lewat Sabar Hamzah kita minggu lalu, ada kiriman WhatsApp, ini ada Sabar Hamzah buat Sabar Hamzah gitu ya. Saya baca, saya buka, kok saya nggak mudeng ya. Saya baca lagi, saya nggak ngerti lagi. Saya baca lagi, nggak ngerti lagi. Saya print kemarin sampai biar saya bisa bacanya dengan jelas. Saya coba baca ya Bu, tapi semoga bisa Ya, tertangkap maksudnya. ya. Pagi Bu Ningrum, pagi Bu Elis. Saya Risma di Kendal. Oh, halo Bu Risma. Bu, Aha. sebelumnya saya mau mau maaf kalau nanti ada bahasanya yang nggak sopan. Oh, saya maafkan Bu. Tulisannya Ibu juga disingkat-singkat saya maafkan. Bu, Rabu malam kemarin saya mimpi. Oh, mimpi. Ini ceritanya tentang mimpi. Oke. Saya ada di rumah warisan dari Bapak, tapi dikuasai penuh. Ini mimpi ya, Bu, dalam mimpi Ya, terjadinya. ya. Tapi dikuasai penuh oleh ibu dan adik bungsu. Adik saya nomor 3 sudah meninggal. Dia bilang sama saya, cepet Mbak, pergi Mbak, lari Mbak. Bawa HP ini buat telepon suamimu minta tolong orang. Lalu saya jawab, tapi Mbak nggak pegang duit. Terus dia kasih saya duit 5.000 yang diambil dari sakunya sambil bilang, cuma ini Mbak duit yang saya punya. Saya terima duit itu terus lari. Tapi baru sampai 2 rumah, saya kembali lagi masuk ke dalam rumah sambil diikuti adik nomor 3 tadi yang sudah meninggal. Kenapa kembali lagi? Cepet pergi Mbak, lari. Saya berdiri di pojok kamar Bapak sambil ketakutan dan bingung mau kemana. Sedang adik saya juga di depan pintu kamar awasi situasi agar saya bisa keluar. Belum sempat keluar, saya sudah ketahuan ibu dan teriak panggil adik bungsu kami. Kami bertengkar dan ingin saling membunuh karena sama bawa senjata tajam. Lalu adik saya gandeng tangan kiri saya dan dia selalu bersama saya. Saya nggak apa nih? Inti apa ya? Saya bingung nih Bu. Ku TGK TG ku GK tiba-tiba macet di sini nih.
kok nggak bunuh adik dan ibu saya, tapi malah saya melukai diri, intinya dia melukai dirinya. Terus saya sambil ngomong gini, Tuhan ampuni doa saya, ampuni saya karena saya menyakiti diri sendiri. Karena saya nggak bisa menyakiti mereka, biar saya yang mengalah. Asalkan mereka bahagia Tuhan. Lalu ibu mereka tuh tertawa, sedangkan adik saya menangis sambil peluk saya. Tapi anehnya saya malah tersenyum padanya. Sejak itu saya terpisah dari adik saya. Lalu ibu bilang, keluar, pergi, pergi, jangan kembali, engkau bukan anakku. Lalu saya kuat jalan dan kesakitan. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit itu ada 2 orang pria tinggi, gagah, putih, bersih, dan tampan. Mereka seperti bapak dan anak. Si bapak itu ada di sebelah kanan saya dan si anak ada di bawah kaki saya. Saya berteriak, "Bapakku, bapakku, bapakku," berulang-ulang. Terus si bapak itu menjawab, "Iya, aku tahu, aku mengasihimu, anakku." Seketika itu saya langsung sadar. Nah, terus ini saya bingung. Si anak itu bilang, "Apa yang terjadi? Kenapa sampai seperti ini?" Lalu si anak cari pulpen dan dia menulis di telapak tangan kiri saya. Bunyi tulisannya bahwa saya divonis dokter sakit jantung sejak lahir, lalu saya selalu sakit-sakitan. Tahun lalu saya operasi, sejak itu kondisi semakin lemah. Saya tidak dianggap anak sama ibu saya. Ibu pilih kasih dan buang saya. Lalu dia pegang tangan saya. Nah, pertanyaan saya, Bu, siapa bapak dan anak yang dalam mimpi? Mohon Ya, penjelasannya kenapa saya mimpi seperti itu. Terima kasih. Akhirnya. yaitu Bapak dan anak itu ya Bapak di surga dan Tuhan Yesus. Ya, Ya, yang mengasihi Bu Risma. ya. Udah nggak usah dipikiri lagi, nggak usah diingat-ingat supaya Bu Risma maju ke depan, nggak tenggelam dalam mengasihani diri sendiri. Tapi ingat Bapak tadi bilang, ya anakku, aku mengasihi kamu. Maka perkataan Bapak itu jalan bersama Bapak, Ya. digandeng, pasti menuju hari esok yang penuh pengharapan. Nanti satu kali terus doakan pengampunan buat ibu dan adik yang ngusir tadi. Ampuni berkati tiap hari, tiap saat ingat ampuni berkati. Terus nanti kan lihat ada kemuliaan Tuhan yang bakal terjadi dalam hidup Ibu Bu Risma. Nanti ibunya Bu Risma sama adiknya pasti juga bertobat. Ngelihat Tuhan membela hidup Bu Risma. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lanjut. Happy birthday Abraham aja. Yeay. Terima kasih. Program ini 2 tahun. Minggu depan lo Mas Oh iya, ya. deh, minggu depan. Masih ini baru tanggal 21. Bukan, bukan minggu depan, tinggal 3-4 hari, tinggal berapa Ya hari. karena waktu itu pertama kali kan hari Rabu kan. Waktu itu tanggal 24, tanggalnya beda. Oke. Lanjut. Ya, ya. Bu mau tanya, boleh nggak sih orang berdoa atau menyelipkan surat di tembok ratapan Israel? Terima kasih. Ya buat apa? Buat apa? Kalau buat saya nggak perlu lagi nyelipin di tembok ratapan, belum tentu didengar Tuhan kok. Yang didengar Tuhan itu yang diselipin di hati kita. Yes. Selipin di hati kita aja dengan iman, diselipin. Ya, diselipin. Dan kita dengan hati langsung kita bawa ke Tuhan. Itu lebih tokcer. Ya. Itu tuh Bukan masalah terjadi tuh tempatnya. kenapa? Bukan Bukan masalah masalah. tempatnya. Iya. Udah lanjut, Ningrum. Itu awalnya kenapa sih Bu kok orang terus menulis itu di tembok ratapan?
Ya zaman dulu orang-orang itu kalau mau berdoa itu nyelipin di tembok-tembok ratapan gitu loh. Padahal kalau sudah ya tertiup angin, diambil, dibuang sampah gitu aja. Yang baca siapa ya yang baca orang-orang di situ. Enggak. Itu tradisi zaman dulu kok. Dan Ya. sebetulnya setelah Yesus yang memberikan satu jaminan doa yang pasti dikabulkan. Jika kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Justru di jaminan doa yang dijawab itu dalam nama Yesus. Ya diselipin aja dalam nama Yesus, jangan di tembok ratapan. Ya betul. Nggak ada gunanya. Ya. Oke. Iya. Kan kita doanya selalu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Lanjut. Shalom Bu Elis, shalom Ningrum, shalom. Misal, Shalom. misal waktu bangun rumah, saat pekerja akan naikkan atap rumah, para pekerja antar mereka sendiri itu akan mengadakan selamatan atau sembayang dan dengan beberapa jenis makanan sajian menurut mereka yang mereka tentukan sendiri. Bagaimana sikap kita mengenai hal ini, Bu? Terima kasih. Itu sebetulnya naik atap itu kalau orang Chinese bilang tiongsit. Naikin tiongsit itu atap rumah. Itu memang tukang-tukang itu bekerja dengan minta selamatan dengan tujuan supaya kerjaannya selamat. Ya kan? Nah, kalau saya buatin makanan seperti yang mereka mau. Ayam tumpengan gitu ya, selamatan. Saya buatin, tapi saya panggilin pendeta. Karena buat tukang-tukang yang penting itu ayam mati nih. Oh, sudah selamatan itu dia sudah lego. Tapi yang mau didatengin kiai atau pendeta tidak ada masalah. Yang penting ada tumpengannya. Ada makanannya. Nah, kalau saya panggilin pendeta yang bisa menjelaskan selamatan itu artinya apa? Oh, kenapa ini kok ada jajan pasar di tengah-tengah makanan gitu ya? Itu ada gunungnya tinggi. Oh, di atas gunungnya tinggi itu nasinya selamatan yang kayak yang lincip itu toh. Di atasnya kenapa dikasih lombok? Itu sebetulnya bicara tentang korban Yesus di kayu salib. Ya. Cabai itu. Terus kenapa dibawanya banyak itu? Oh, itu jajan pasar. Maksudnya itu hati manusia yang kayak pasar itu kotor sing macem-macem. Itu Yesus mati itu di atas gunung Golgota untuk menebus dosa manusia yang hatinya kayak pasar itu loh. Nah, nanti kenapa kalau dinaikin Tiongsit itu kenapa dikasih bendera? Kenapa ada cengkirnya, kelapa cengkirnya? Kelapa cengkir itu hanya bicara kalau kerja naikin atap itu cengkir kencenge ing pikir. Jadi konsentrasi, kerjanya harus dengan konsentrasi. Karena kalau nggak dengan konsentrasi itu nanti tangannya yang dipalu sendiri. Jadi kalau kita bisa manggilin pendeta yang bisa menerangkan tentang kebudayaan Jawa ini, wah bagus sekali. Dan biasanya tukang-tukang jadi senang. Saya beberapa kali itu saya gituin, mereka senang. Terus sembayangnya kita sembayang Kristen. Kalau saya bilang gini, saya berdoa secara Kristen. Bapak-bapak berdoa nurut agama masing-masing. Sembayang, yang penting sembayang. Wah, apalagi kalau kita berdoanya dalam nama Yesus, magri minta malaikat nolong, melayani mereka dengan keselamatan, kita ngusir kuasa gelap. Wow, itu tukang-tukang itu semua pada seneng. Jadi kita manfaatkan kesempatan itu justru untuk memberitakan Injil buat para tukang. Ya. Ya.
Itu tuh Ya, sebetulnya kita sedang berdoa gitu ya. Kita sedang berdoa. Persoalan ada tumpengnya, ada ubur rampenya itu ya ya itu hanya asik. terus kemudian kan dimakan bareng gitu. Bukan di, Iya, bukan dikasihkan ke siapa atau apa gitu kan enggak gitu ya dimakan bersama tapi makan sebetulnya rame-rame. kan rame-rame gitu ya. Intinya kan sama semacam kayak misalnya kita mau memberikan ada groundbreaking apa gitu kan juga gitu ya. Ada yang mendoakan, memberkati, meminta kelancaran di dalam proses pembangunannya. Intinya kan seperti itu. Gitu ya, semoga jelas. Lanjut. Hmm. Selamat siang Ningrum, selamat siang Bu Elis. Siang. Ini siang apa pagi? Pagi ya. Siang. Apakah Masih perpuluh pagi. Iya, masih jam 10 kok. Apakah perpuluhan boleh diberikan kepada gereja selain gereja tempat kita bertumbuh? Terima kasih. Perhatikan sekali lagi, perpuluhan itu haknya Tuhan, punyanya Tuhan. Jangan diberikan kepada siapa yang kita mau. Kita nggak punya hak loh itu memberikan kemana-mana yang kita pengen. Oh, aku suka nih sama pendetanya gereja A, aku kasih ke pendeta gereja A. Oh, aku suka tuh sama Bu Elizabeth atau Ningrum dikasih ke Ningrum atau Bu Elizabeth. Tidak boleh, itu semua punya Tuhan. 1/10 itu adalah hak Tuhan. Ya. Nah, kalau mau ngasih pendeta atau gereja yang lain, kasih aja dari uang Sembilan yang puluh. lain. Jangan jangan apa ya, kalau saya sih nggak mau ganggu gugat itu ya. Kalau kita kepengen ngasih pendeta lain ya dikasih aja deh pendeta lain. Hmm. Dikasih yang dari persembahan yang lain. Dari maksudnya yang 90% hak kita. Tapi yang perpuluhan kembalikan ke Tuhan aja. Ya. Kecuali Tuhan bilang jelas. Kasih ke gereja A. Tapi itu nanti akan jadi ajang pertempuran antara gereja A dengan gereja B. Kalau pendetamu ngerti nanti malah jadi musuhan mereka hanya gara-gara uang. Kalau saya sih nggak mau buat pendeta bermusuh. Kecuali nggak ngomong loh ya. Nggak Hmm. ngomong Ya. lagi. Cuman ya udah pokoknya itu haknya Tuhan, kembaliin ke Tuhan, tanya Tuhan, ini perpuluhanmu, ini haknya Tuhan. Tuhan mau gimana? Gitu aja. Ya. Saran saya seperti itu. Karena sebetulnya perpuluhan kita nggak punya hak sama sekali dengan perpuluhan. Itu haknya Tuhan kok. Ya, betul. Itu haknya Tuhan. Ya, oke. Lanjut. Lanjut. Selamat siang Bu Elis, mau tanya. Siang. Siang. Ada teman yang sebelum menikah agama tetangga agama tetangga. Oh, sebelum menikah bukan orang Kristen gitu aja ya. Setelah menikah Iya. ikut suami, ikut agama suami Kristen. Setelah 10 tahun pernikahan, ada masalah dan kepahitan dengan keluarga suami dan sedang dalam proses berpisah. Teman setelah berpisah memutuskan untuk kembali ke agama sebelumnya. Padahal sayang, sudah dibaptis, sudah ikut komsel dan ke gereja. Bagaimana saya harus bersikap ya Bu? Apakah cukup bagi kami mendoakan saja? Atau berusaha agar dia tidak menyerah? Terima kasih, Tuhan berkati. Ini berarti kekristenannya temenmu ini nggak benar. Ya. Dalam pengertian dia ikutnya Yesus itu bukan karena cinta Yesus, kenal Yesus beneran hanya gara-gara cinta suami. Ya. Maka dia ikut ke suami. Dan selama pengikutan ke suami, dia nggak punya pengenalan akan Tuhan Yesus dengan benar. Makanya kok dia bisa balik. Ada loh yang sudah ikut suaminya jadi orang Kristen. Setelah cerai dia nggak balik itu tetap jadi orang Kristen. Kalau ini berarti memang dia belum kuat dasarnya. Ya.
Ini belum merasuk ini. Dia belum ngalami 100%. Nah, bagiannya Anda coba dijelaskan siapa Tuhan Yesus. Jangan sekedar cuman gini. Jangan pindah deh. Lah kalau dia nggak ngalami Tuhan, ya juga nggak ada gunanya toh. Ya. Satu itu bisa bicara tentang panggilan loh. Ada yang sudah jadi Kristen gini aja bisa balik lagi. Ini bisa panggilan tapi nggak ada salahnya. Coba dibawa doa terus didatengin, diajak ngobrol, jelasin siapa Yesus. Ya. Kalau dia memang ini panggilannya dia, ya dia akan tetap Bertahan. Tapi kalau sampai dia merucut balik lagi, oh ya memang berarti ya sudah, puji Tuhan. Tapi berusaha dulu. Ya, diusahakan dulu, ditaburin firman, dijelasin. Kalau nggak bisa diajak ketemu sama hamba Tuhan yang bisa jelasin ke dia siapa Yesus yang sebetulnya. Iya. Ya, ya Tuhan berkati. Karena memang ada orang yang masuk ke gereja itu hanya karena ikut-ikutan, ya. Atau tadi karena cinta, terus kemudian karena cinta akhirnya ke gereja. Tapi ketika itu kayak itu ya Bu, kayak kalau kita ngebayangin tadi ya, rumah yang dibangun di atas dasar pasir, di atas Ya, dasar batu, ya betul ya Bu. betul. Ada yang Ya, ada badai topan, kalau ada persoalan, kalau dia memang ada di atas dasar batu ya nggak akan roboh gitu kan, bangunannya tetap di betul. situ gitu kan. Tapi Iya. kalau hanya di Ya, atas dasar pasir karena dasar keinginan, karena pengen nikah biar bisa nikah gitu ya, biar bisa sama ya, pasangannya, karena ikut-ikutan, ya itu tadi pondasinya nggak cukup kuat gitu ya. Pondasinya nggak cukup kuat untuk menyangga, sehingga nggak bisa bertahan ketika ada persoalan. Kalau misalnya pondasinya kuat, wah mau diapain, dihujat, dicaci, diapain juga tetap aja bilang tetap ikut Yesus gitu. Jadi mungkin ibu sebagai teman bisa tadi ya taburkan firman. Ini prosesnya jadi kayak yang semula nggak sih Bu, kayak diinjilin lagi, diceritain lagi iya, gitu ya. iya, Ya kan? iya, iya. Terus dikasih ayatnya, diajak sharing, terus diajak untuk Sayang ya, Mm-mm. sayang loh ini 10 tahun nggak punya dasar, kasihan banget. Yes, Kok ini bisa kelupaan cuman. suaminya juga nggak bisa memberikan sesuatu. Iya, aku heran, puji Tuhan. Padahal 10 tahun dia datang ke komsel, datang ke gereja. Ya harusnya ada sesuatu sih. Tapi saya gini, saya percaya seperti tadi Bu Elis, Roh Kudus juga bisa ikut kerja lah gitu dalam hal ini, gitu ya. Jadi ibu kalau mau ibu juga mau terbeban untuk ini, bawa dalam doa, terus tadi ajak untuk, uh oh, Iya. oke, gitu. Oh, ini ada dari Bu Risma. Bu, saya belum paham atas jawaban Ibu. Bu Risma, tadi jawabannya pada intinya peristiwanya tidak usah diingat-ingat. Nggak penting peristiwa itu kenapa, tetapi yang penting adalah, poin pentingnya adalah Bapak yang mengasihi Ibu. Gitu ya. Ini ada WhatsApp lagi. Itu ya Bu, intinya kan tadi ya Bu ya. Ya, betul. Jadi Ibu Bu Risma ini nanya lagi, Bu, saya kenapa kok saya harus ngalamin itu? Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya begini-begini? Nggak penting itunya, yang paling penting adalah Bapa yang mengasihi Ibu. Gitu ya, itu Bapa dan Yesus yang mengasihi Ibu. Jadi fokusnya ke situ aja. Fokusnya itu aja. Ya, intinya itu ya Bu Ya, Risma ya. Kadang-kadang kita mempermasalahkan hal-hal lain, tapi kita mengabaikan satu hal yang penting. Kasihnya Bapa buat kita itu yang terbesar gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu repot ngurusi yang kecil-kecil, tapi lupa dengan hal-hal yang ya, besar. Oke. Lanjut, mungkin ada yang mau WhatsApp. Wah, akhirnya setelah 2 minggu saya menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan. hmm.
Kalau ada yang kelewatan, merasa bahwa saya tuh udah kirimkan pertanyaan ke Sabar Hamenja, kenapa nggak pernah dibaca? Tolong ingatkan saya. Saya bahagia sekali kalau Ningrum ini saya belum dibacain loh. Saya nggak jelas loh Ningrum tuh jawabnya bacanya keliru. Oh nggak apa-apa. Saya ulangin lagi. Saya bahagia-bahagia aja kok Iya, kalau ada sesuatu. Betul ya Bu ya? Oke. betul. Em, lanjut masih ada waktu kira-kira 7 menit hari ini. Udah Bu sepuluh. Risma, satu hal. Bu Risma tahu bahwa kalau nggak diusir, nggak diperlakukan ibu dan ibunya ibu sama adiknya ibu, Bu Risma nggak kenal Tuhan Yesus. Justru dengan diusirnya ibu atau dianaktirikannya Bu Risma sama ibu dan adiknya, justru itu yang membuat Bu Risma ketemu Tuhan Yesus dan Bapak di surga. Ya. Pada ikutin Bapak di surga yang cinta dan mengasihi Bu Risma aja. Ya. Jadi dari mimpi itu sebetulnya Tuhan tuh mau ingatkan gitu ya bahwa persoalan yang terjadi hari-hari ini itu bukti Tuhan tuh sayang sebetulnya sama ibu. Sehingga dari situ ibu bisa mengenal Tuhan. Ya kan Bu? Dari situ ibu bisa Yes. ngerti Yesus, ibu bisa kenal Tuhan, bisa ngerti kasihnya Bapa itu seperti apa. Bersyukur, mengucap syukur untuk semua yang terjadi dan tetap pegang kasihnya Tuhan apapun yang terjadi gitu ya. Ingat ya Bu, bangun dasarnya di atas batu, di atas pasir. Jadi badai topan sehebat apapun tetap bisa tadi tetap dalam firman-Nya. Ayat tadi di mana ya? Yohanes kalau nggak salah ya. Oke Bu, Ya. waktunya tinggal sedikit, belum ada WhatsApp lagi, kita closing aja deh. Alah. Oh iya, ada acara doa ya Bu Oke. Jumat ya? Iya. Indonesia menyembah. Yes, mengundang semuanya pendengar Good News boleh hadir di Indonesia Menyembah hari Jumat mulai pukul 14. Betul ya? Salah nggak ya saya? Iya. Niro tuh asal ngomong. Kayaknya Iya, benar. jam 14. Mulai jam Jadi 14. mulainya dari jam 14 ada di Holy Stadium. Jadi silakan mari menyembah bersama-sama bersama gereja-gereja sekota Semarang hadir ya hari Jumat pukul 14 di Holy Stadium. Ada Indonesia Menyembah. Ini acara tahunan yang kembali diadakan. Oke. Ningrum kurang berapa menit. Mendingan saya pakai aja untuk Heeh. menghimbau Yep, doa. yep. Satu, dengan adanya informasi, dengan informasi adanya bencana alam Megatrust. megatrust Mm-mm. atau tsunami itu, Mm-mm. kita bisa berdoa untuk kota Semarang, berdoa untuk Pulau Jawa, berdoa untuk Indonesia. Mm-mm. Ya, karena doa itu merubah keadaan. Doa itu bisa membatalkan semua ramalan BMKG dan semua ramalan cuaca. Mm-mm. Dulu kita ada badai Francis dan badai apa yang akan menghancurkan kota Semarang, tapi kami berdoa bersama-sama dan ternyata itu saya dapat gambaran lagi dari BMKG itu apa namanya bencananya itu bisa mantul pindah ke Filipina. Filipina yang ancur-ancuran Semarang selamat. Jadi doa tuh jangan dianggap sepele, tapi Ya. itu berkuasa sekali. Ya, kita perintahkan dengan otoritas nama Yesus bahwa kita anak raja di atas segala raja, memerintah sebagai raja di bumi. Perintahkan lempengan bumi yang ada di Pulau Jawa tidak bergeser. Bisa nggak? Sangat bisa. Ya, Bisa. yang kedua, Mm-mm. ada satu ramalan, ramalan apa saya nggak tahu, tapi beredar Mm-mm. yang menyatakan bahwa tahun sekian
itu Indonesia nggak ada di peta. Saya bilang dalam nama Yesus, ramalan ini saya tolak. Nggak urusan dari orang pintar, tukang ramal hebat dari negara manapun. Saya tidak mau percaya. Yang saya percaya adalah nubuatan firman Tuhan. Karena nubuatan firman Tuhan itu yang akan terjadi. Nggak mungkin Indonesia lenyap. Karena Indonesia ada di Alkitab. Ya. Indonesia ada di hati Tuhan. Ya. Indonesia ada di rencana Tuhan. Jadi nggak mungkin Indonesia hilang dari peta bumi. Saya percaya itu tidak akan terjadi. Amen. Ya, Yes. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia, ayo kita berdoa menggunakan imamat rajani, perintahkan malaikat Tuhan menjaga akan bumi kota Semarang dan menjaga lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi Pulau Jawa untuk tidak menggeser dan tidak memecah atau tidak akan memisahkan akan Pulau Jawa. Ya. Itu bisa diatasin dengan doa. Ya. Itu yang saya sampaikan pakai kesempatannya bahwa kita imamat rajani, kita punya hak untuk memerintah bumi Indonesia dengan kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Ya, Tuhan berkati. Yes, bagian kita untuk berdoa bagi bangsa ini ya. Momennya luar biasa di bulan kemerdekaan dan lakukan, gitu ya. Yuk lakukan. Bawa ini tema-tema doa yang tadi Bu Eli sampaikan buat di dalam doa-doa kita. Ibu, terima kasih buat hari ini ya. Tuhan berkati nih, Rum. Tuhan berkati Ibu. Iya, dan terima kasih buat semuanya Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ditunggu Saberham menjadi minggu yang akan datang atau hari Rabu yang akan datang ya. Kalau mau kirimkan pertanyaan dari sekarang nggak apa-apa, nanti kita simpan untuk kita jawab di minggu yang akan datang. Oke, see you.